Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah kios di Jalan Juanda, Depok Minggu malam. Api sempat membesar dan nyaris merambat ke permukiman warga. Semuanya kiriin. Wah, gede banget kebakarannya, guys. Maju. Iya. Oke. Kepo, Bang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kebakaran di kios kelapa bakar di Jalan Juanda ini terus membesar. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok berupaya padamkan api agar tidak merembet ke rumah warga. Api diduga berasal dari bara di dalam alat pembakaran kelapa. Api berhasil dipadamkan setelah kurang lebih setengah jam. Ini api berasal dari bara. Dia ada oven yang selalu nyala. Kemudian bara itu melompat ke belakang, masuk ke kayu yang biasa buat bahan bakar untuk oven. Dia siram hanya sekedarnya. Setelah dia tinggal, ternyata api makin besar. Sementara itu, pemirsa, belasan ruko di Jalan Otista, Tegalega, Kota Bandung ludes terbakar Minggu malam. Tiupan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kebakaran sulit ditanggulangi. Kebakaran hebat di Jalan Otista, Tegalega, Minggu malam menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi. Kebakaran yang terjadi di dekat jalan raya sempat membuat lalu lintas terganggu. Tiupan angin yang cukup kencang serta bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian langsung berjibaku memadamkan api. Warga yang panik melihat kobaran api semakin membesar juga berupaya membantu mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Kebakaran berawal saat salah satu ruko terbakar di lantai 2 dan dengan cepat merembet ke bangunan ruko lainnya. Ini ada berapa rumah yang terbakar, Kang? Belum tahu, Kang. Soalnya ke dalam gang itu masih ada pemukiman padat penduduk juga. Ada awal gas dari rumah itu? Dari rumah itu kayaknya. Jualan apa tuh, Kang, rumah itu, Kang? Warung kelontong, Kang. Itu tuh. Warung kelontong? Meledak gitu? Meledak kayaknya. Soalnya langsung atasnya itu kayaknya dapurnya dari atas. Langsung gede gitu. Hitungan menit langsung gedenya ini. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan melibatkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini penyebab kebakaran, kita sudah terhubung langsung dengan Desi Juliani. Desi, apakah sudah dipastikan apa penyebab kebakaran di Pasar Astana Anyar ini? Ya, Stefani dan Davi, hingga siang hari ini berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Kesiapsiagaan dan juga Pengoperasian Pemadam Kebakaran Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Yusuf Hidayat, belum dapat dipastikan apa penyebab pasti dari kebakaran yang melanda sejumlah ruko di kawasan Jalan Otista Kota Bandung ini. Dari keterangan yang kami dapatkan juga, memang malam tadi atau sekitar tadi malam pukul 20.30 api menyebar cukup cepat dan cukup besar, sehingga ini yang menjadi salah satu kendala dari petugas pemadam kebakaran. Nah, selain api yang menyebar cukup cepat dan juga besar ini, salah satu kendala lainnya adalah jaringan listrik yang memang belum terputus di sekitar kawasan lokasi kejadian. Namun setelah melakukan koordinasi dengan PLN, api dapat dikendalikan sekitar pukul 1.30 dini hari tadi dengan mengerahkan kurang lebih ada sekitar 26 unit mobil pemadam kebakaran. Dan untuk mengetahui kronologis kejadian seperti apa, sudah bersama saya Ketua RT 02 dari kawasan Otista ini, Ibu Sri Reni Lesmanawati. Selamat siang, Bu. Siang. Baik, Ibu. Dari keterangan para saksi, bagaimana keterangan atau kronologis dari kejadian kebakaran ini, Bu? Yang saya dapat yaitu pada pukul 8 lebih, kira-kira setengah 9-an, api udah membesar. Kira-kira udah 2 ruko ya. Terus sambil menunggu pemadam kebakaran datang, warga itu ikut antisipasi untuk memadamkan api. Terus
berapa lama datang pemadam kebakaran, lalu Ibu Sri, ini kan sejauh ini sampai tadi malam sudah terdata ada 13 ruko, kemudian 1 rumah dan juga 1 gudang yang terdampak. Dari pagi ini seperti apa, Bu? Apakah bertambah? Alhamdulillah, kalau saya lihat tidak, masih tetap segitu. Sejauh ini berarti masih ada 13 ruko, 1 rumah dan juga 1 gudang yang terdampak kebakaran ya, Bu ya. Oke, langkah selanjutnya apa, Bu? Untuk langkah selanjutnya mungkin dari pihak kecamatan, kelurahan, dari Bansos juga sudah turun ke lapangan, dan juga dari pihak kepolisian juga udah turun ke lapangan untuk mengantisipasi kira-kira kalau ada apa-apa gitu. Olah TKP sudah dipastikan kapan, Bu Sri Reni? Kita lihat dulu beberapa hari ini, sementara kita dari RT RW setempat mengamankan dulu wilayahnya. Arahan dari petugas keamanan diberi polis lain ya, Bu Reni ya. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Semoga sehat selalu Bu Sri Reni. Ya, Stefani dan juga Davi pemirsa, hingga saat ini berdasarkan keterangan dari Ibu Sri Reni, Ketua RT setempat tadi, yang mengatakan bahwa sejauh ini memang belum dapat dipastikan kapan akan digelar olah tempat kejadian perkara. Namun sejauh ini memang jika dapat saya gambarkan di samping saya, dari sejumlah ruko yang terbakar ini sudah dipasang polis lain, dan beberapa warga juga masih berusaha untuk menyelamatkan beberapa barang yang masih bisa diselamatkan. Mengingat memang sejumlah ruko yang terbakar, para warga ini menjual beragam pakaian, kemudian juga ada aksesoris handphone, dan juga toko kusen. Stefani dan Davi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pelaku kejahatan yang kerap menggunakan senjata api ditangkap polisi di rumah kos kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat malam tadi. Petugas menyita 1 pucuk senjata api beserta amunisi milik pelaku dari dalam lemari. Tangan belakang. Tangan belakang. Petugas menggerebek persembunyian komplotan pencuri bersenjata api di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di dalam kamar indekos, petugas temukan beberapa orang dan menangkap pelaku yang berambut pirang. Makan. Ya, nih ya. Oke ya. Dari penggeledahan, petugas mendapati senjata api yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Petugas menggelandang pelaku berikut barang bukti 1 pucuk senjata api beserta amunisi ke Polsek Taman Sari. Tersangka merupakan pelaku kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat menggunakan senjata api dan telah lama diburu polisi. Beberapa teman tersangka yang berada di kamar tersebut tidak ditangkap karena bukan target operasi polisi. Kita mengamankan 1 orang tersangka yang berawal dari informasi warga. 1 orang tersangka dengan membawa senjata api. Setelah ini kita amankan untuk dilakukan pengembangan. Petugas masih memburu pelaku lain serta barang bukti curian yang sebelumnya digasak pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengunjung berusaha kabur saat petugas gabungan merazia tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara. Dalam razia ini, 23 pengunjung dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Aparat gabungan merazia diskotik Lee Garden di Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara dini hari tadi. Kedatangan petugas membuat sejumlah pengunjung kaget. Beberapa pengunjung berusaha menghindar, namun langsung dihadang petugas. Seluruh pengunjung diskotek kemudian diperiksa identitas dan barang bawaannya. Dalam penggeledahan, seorang pengunjung wanita kedapatan membawa kaca pirek sabu. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis pil ekstasi yang sengaja dibuang oleh pengunjung. Tak hanya diskotek, petugas juga merazia tempat karaoke yang berada di lantai atas. Di salah satu ruang karaoke, petugas kembali menemukan barang bukti alat isap sabu. Seluruh pengunjung diskotek dan karaoke kemudian diwajibkan menjalani tes urin.
pada pelaksanaan kegiatan tadi juga kita ada menemukan diduga 4 butir ekstasi. Namun untuk menentukan nanti harus melalui uji laboratorium terlebih dahulu. Berdasarkan hasil tes urin, 23 pengunjung positif mengonsumsi narkoba, lantas dibawa ke Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sambil membawa parang, seorang warga di kota Lok Sumawe, Aceh mengamuk dan merusak sejumlah kendaraan. Kejadian ini membuat warga ketakutan dan juga geram. Seorang lelaki diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk sambil membawa senjata tajam berupa parang di kawasan Kampung Kede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Tak hanya membuat warga takut, pelaku berinisial BH 35 tahun juga merusak sejumlah kendaraan. Aksi pelaku membuat sebagian warga geram dan berusaha menghakiminya. Beruntung, anggota Reskrim Polsek Banda Sakti tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Senjata tajam dan 2 unit kendaraan yang dirusak oleh pelaku juga dibawa sebagai barang bukti. Sejauh ini untuk korban jiwa tidak ada. Untuk kerugian material mungkin ada 2 unit mobil yang sempat dirusak oleh pelaku. Sementara jadi dari keterangan awal keluarga sudah dipanggil beserta dengan perangkat desa. Jadi informasi awal memang yang bersangkutan sudah pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit akibat gangguan jiwa. Pelaku selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh hingga kini masih diperiksa. Sementara korban yang mobilnya dirusak meminta ganti rugi kepada keluarga pelaku. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. 2 orang tewas dan 5 orang terluka parah akibat minibus tabrak pohon di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Penyebab kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir minibus yang mengantuk. Kecelakaan tunggal dialami minibus Z1046MC di Jalan Raya Banjar, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu petang. Minibus dikemudikan oleh Fatur Rahman, 23 tahun, membawa 6 penumpang, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tasikmalaya menuju Pangandaran. Ketika minibus hendak menyalip, tiba-tiba muncul kendaraan dari arah berlawanan. Guna menghindari tabrakan, sopir memutuskan banting setir hingga akhirnya menabrak pohon. Kena pohon kedongdong sama bes. Ada berapa penumpang di mobil? Semuanya ada 7, perempuan 3, laki-laki 3, perempuan 4, laki-laki 3. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang, Rudi 35 tahun dan Ima 42 tahun asal Tasikmalaya, meninggal dunia dan langsung dibawa pihak keluarga. Sementara itu, Puskesmas Padaherang merujuk 5 korban lainnya ke RSUD Ciamis dan RSUD Banjar. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.